Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu pembangunan terhadap lingkungan di sekitarnya. AMDAL sangat penting peranannya. Selain mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, kegiatan ini juga berfungsi untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kendati demikian, AMDAL tidak wajib dilaksanakan untuk seluruh jenis pembangunan. Uraian lebih jelasnya dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Dalam video ini, kami mencoba mengaplikasikan pelaksanaan AMDAL secara sederhana dengan tinjauan jalan lintas Sumatera, yang mana berada di dekat proyek pembangunan sekaligus menjadi jalur utama menuju jembatan gantung untuk kendaraan roda 4 apabila ingin masuk ke Desa Pagarbatu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahar. Secara garis besar, konsep AMDAL memuat tahapan identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi. Proyek pembangunan jembatan gantung untuk kendaraan roda 4 Desa Pagarbatu, Kecamatan Pulau Pinang merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Lahar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ke desa-desa sesuai dengan instruksi Ci Ujang selaku Bupati Lahar periode 2018-2023. Pembangunan jembatan ini dimandatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Lahar dengan melibatkan pihak konsultan dan kontraktor swasta yang tentunya telah memenangkan tender. Dengan terbangunnya jembatan nanti diharapkan dapat mempersingkat aksesibilitas dan mempermudahkan mobilitas penduduk sekitar, terutama warga Desa Pagarbatu. Namun, di balik semua harapan yang baik itu, proses pembangunan jembatan secara umum biasanya akan memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Dampak negatif ini bisa diamati serta dirasakan, baik pada saat tahapan pra-pembangunan hingga pasca pembangunan. Hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau sekedar meminimalisir dampak negatif ini agar dapat diterima oleh masyarakat di sekitar ialah dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Prediksi. Dalam tahap AMDAL, prediksi adalah perakiraan akan dampaknya negatif yang akan muncul, baik yang sementara hingga permanen, yang diakibatkan oleh pembangunan jembatan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari contoh pembangunan jembatan yang pernah dilakukan, maka kami akan dapat mengurangi prediksi akan beberapa dampak negatif yang akan muncul akibat pembangunan jembatan ini. Apabila ditinjau dari aspek jalan ialah 1. Mengubah kondisi geografis tanah akibat terjadinya penanaman fondasi, sehingga dikhawatirkan lapisan jalan akan rusak, yang pada akhirnya akan mengakibatkan jalan menjadi berlubang. 2. Jalan lawan longsor. Hal ini selain karena proses pembangunan yang dapat mengubah kondisi geografis tanah, juga karena pepohonan telah ditebang, sehingga tak ada lagi yang menahan tanah. 3. Menjadi ancaman serius bagi satwa karena habitatnya telah hilang, sehingga satwa seperti monyet, ular, dan lain-lain akan berlalu lalang di jalan lintas Sumatera. 4. Mengakibatkan kemacetan di jalan lintas Sumatera, baik pada saat tahapan proses pembangunan hingga pasca pembangunan. Hal ini mengingat jembatan yang akan dibuat memiliki lebar yang terbatas. 5. Bentuknya PKL di sepanjang jalan yang tak terorganisir dengan baik, sehingga merusak keindahan serta mempersempit kondisi jalan lintas Sumatera. Evaluasi. Berdasarkan KBBI edisi kelima, salah satu pengertian evaluasi ialah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifik dan persyaratan penggunaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam tahap evaluasi ini, kami melakukan dengan metode wawancara kepada beberapa warga di sekitar mengenai pandangan mereka terhadap pembangunan jembatan ini. Terkhususnya apabila ditinjau dari aspek jalan lintas Sumatera,
Hal ini juga dilakukan untuk mengonfirmasi benar atau tidaknya uraian pada tahap prediksi yang telah ditampilkan sebelumnya. Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Jairul Kades Kubah Oh, Pinang Kabupaten Lahat. Kades Pak ya, Kades Kubang. Nah ini kan Pak, di sini kan kita kan ada pembangunan jembatan kan. Nah jembatan hubungi Kubah sama Pagar Batu. Nah kira menurut Bapak itu selama proses pembangunan ini ada nggak dampak negatif yang kira dirasakan oleh Bapak terkhususnya ataupun warga sekitar itu? Ya selama proses kan kalau dampaknya akibat dengan masyarakat kan dia dibilang kan sama sekali, tapi dampaknya tuh malah banyak manfaatnya kan, karena masyarakat itu kan sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya dapat rezeki di sana untuk pengangkutan penyeberangan material untuk tenaga kerjanya. Kalau dampak selama proses pengerjaan juga yang sifatnya yang bahaya kan ya dibilang kan tidak ada sama sekali kan, baik itu tukang maupun masyarakat kan waktu proses pengerjaan. Kalau kita lihat dari tinjauan di jalannya kan ini kan jalan nasional kan lintas Sumatera kan ya, itu waktu selama proses pembangunan jembatan tuh jalan tuh kira-kira bermasalah kayak misal ke apa waktu dia ngecor menimbulkan macet, apa waktu dia menanam pondasi itu mengakibatkan jalan tuh bergetar kan sehingga ada lubang, olehnya struktur jalan itu udah berubah, olehnya ada lubang-lubang itu Pak kira-kira. Struktur jalan, struktur perumahan sama sekali tidak ada perubahan. Tapi kalau kemacetan yang sifatnya masih Sementara ya atau ya sementara, karena pengaturan jalan harus itu yang dikondisikan. Oke. Jadi disuruh jalan kan per jalur di waktu pengecoran. Ya kalau alat mereka kan rata-rata kan di bawah ya. di bantaran sungai, jadi tidak mengganggu lalu lintas. Material kan bukannya di pinggir jalan, dia naruhnya ada tempat khusus. Ya. Jadi sebenarnya dari awal pembangunan itu sudah sangat aman, sudah sangat tidak mengganggu masyarakat sekitar lah ya. Kalau secara teknis pembangunan kan mereka yang punya ranah kan, Ya. mereka yang bertanggung jawab. Tapi secara kemasyarakatan di waktu pelaksanaan pembangunan dampaknya kan tidak ada yang ditimbulkan ke masyarakat. Ya. Berarti ini kan sudah selesai struktur bawahnya. Berarti untuk struktur atasnya berarti masyarakat sepenuhnya mendukung berarti Pak ya? Ya dukungan masyarakat karena asas manfaat masyarakat sangat membutuhkan. Oke. Karena itu salah satu jalan penghubung Ya. yang bisa menjadi akses Ya. masyarakat sekitar sini, masyarakat Kecamatan Pulau Pinang sebagai akses penghubung untuk nyebrang, terutama ke Pagar Batu, bisa jadi ke Tarang Jemput, itu belah selatan lah itu. Kalau misalkan dalam pembangunan itu kan ada kayak misalnya pepohonan yang ditebang atau misalkan ada perumahan yang digusur atau aliran sungai itu jadi tidak terarah lagi dengan baik sehingga aliran sungai itu terubah gitu Pak selama ini Pak, selama pembangunan itu. Kalau pembongkaran rumah tidak ada sama sekali. Kalau batang sekedar batang kecil, kan batang yang sifatnya kan tidak mengganggu kan. Kalau aliran sungai tidak terganggu, masih tempat semula. Ya memang begitu adanya aliran sungai sebelum terjadi pembangunan itu. Mungkin yang terakhir Pak, apakah ada saran untuk pemerintah Kabupaten Lahat, terkhususnya itu kan yang PUPR sebagai penerima mandat pemerintahan Kabupaten Lahat untuk membangun jembatan ini, apakah ada saran Pak? Ya kalau pesan kan sekedar berlanjut, pembangunan itu kan berlanjut, nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat, kan jadi penghubung, jadi jalan, jadi akses kan. Ya berlanjut, jangan sampai misalnya pembangunannya tidak berlanjut. Kayak mandat gitu kan, jangan sampai kan ya. Itu kan percuma, Ya. gitu kan. Oke. Harapan masyarakat itu berlanjut sehingga itu jadi transportasi masyarakat, alat masyarakat, mobilisasi masyarakat, baik hasil panen maupun perjalanan-perjalanan yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat. Oke, baik. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Irawan. Bapak pekerjaan apa Pak? Pekerjaan. Wira swasta namanya tanian. Bapak tinggal ini sudah berapa lama di sini Pak? Pokoknya lahir di sini ya. Tanggapan Bapak mengenai jembatan ini gimana Pak? Aman, aman, damai. Namanya kan kita tinggal di sini kan. Yang kerjanya kan orang oke, orang kan juga itu oke kan. Tapi yang mayoritasnya kan bisa Batu. Kita nggak mau melarangnya kan. Demi kebaikan kita sama dia lain kan. Ngomong harmonis. Nah, selama pembangunan ada kemacetan nggak Pak? Enggak, cuman lagi ngecor. Ya, pas ngecor ya Pak? Nah, ngecor macet lah jalan raya. Tuh. Yang lain itu kan aman, gak ada apa-apanya pokoknya. Kalau longsor pas
proses ini Pak? Tadi kan tinggi tebing Pak. Nah, itu memang digali dia, Digali dia. ya didatarkan dulu biar enak ngebornya itu. Dulu kan begini, pakai ekvator itu, nah ngeboran bumi. Pas selama pengeboran itu ada terasa getar Pak? Tidak terasa Pak ya? Enggak terasa, aman. Kalau dengan pembangunan jembatan ini, Bapak setuju dah dengan adanya pembangunan ini? Ya, kita setuju juga kan, tak mungkin kan kita nggak setuju, sedangkan kita siapa tahu kan juga bisa jalan sendiri kan. Kalau di sana kalau malam mungkin kita takut kan jalanannya pas kita kan. Ya, saran Bapak ke dinas PUPR tentang bangunan ini jembatan. Bagus lah, kita menurut aja sih, itu namanya kita bawahan. Nah, mungkin kita bantah ke atas, kita tahu kan bangun tinggi sudah. Yang penting bisa nyaman, pakai batu aman, jalan lancar, itu udah kita pikirkan. Jangan ada keributan. Menurut Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Asran, Bapak Asran? ya, Baik, kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa Pak? luar swasta. Oke. Mengenai pembangunan jembatan ini, bagaimana dengan tanggapan Bapak? Ya kami juga senang-senang Pak. Kerja apa-apa kan, yang sebagai rakyat menyetujui. Selama masa pembangunan jembatan ini, apakah ada kendala perihal kemacetan atau seperti jalan yang bergelombang atau lainnya Pak? Tidak ada. Baik. Selama proses pembangunan, apakah ada rasa goncangan mengenai pengeboran yang terjadi? Tidak ada. Dari wawancara ini, menurut Bapak, apakah Bapak setuju mengenai pembangunan ini? Ya kami sebagai rakyat setuju Pak ya. Karena itu ada hubungan antara. Yang terakhir, apakah Bapak ada saran dan masukan untuk pemerintah Lahat ini atau terutama untuk PUPR di Kabupaten Lahat ini? Ya terutama masalah jalan ini. Jalan untuk kendaraan kan, dan untuk kebun. Oke, terima kasih banyak Pak sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan secara langsung, dan informasi lainnya yang telah dikumpulkan, maka kami menyimpulkan bahwasanya tidak ditemukannya dampak negatif dari pembangunan jembatan apabila ditinjau dari jalan nasional lintas Sumatera. Untuk prediksi yang telah diuraikan juga sebelumnya, tidak terbukti kebenarannya di lapangan. Oleh karena itu, tahapan mitigasi, yakni tahapan yang biasanya dilakukan untuk mengurai hingga menanggulangi secara keseluruhan dampak negatif akibat pembangunan, tidak perlu lagi dikerjakan. Jikalau masih kiranya diperlukan, maka tahapan mitigasi yang paling tepat dilakukan ialah memberikan sosialisasi kepada warga sekitar mengenai cara pemeliharaan jembatan dan jalan pasca pembangunan.